Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nurul Hidayah. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, juga di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, sukses, sehat, Allahu Akbar. Mudah-mudahan anak-anak Pak Guru beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran PAI pada khususnya, juga pelajaran-pelajaran yang lainnya. Kita melanjutkan materi yang kemarin tentang Asmaul Husna. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kepahaman di dalam menerima ilmu pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak Pak Guru, kemarin kita sudah belajar Asmaul Husna apa ya? Al-Wahhab, ya, yang artinya Maha Pemberi Karunia. Ya, alhamdulillah anak-anak Pak Guru masih ingat ya teman-teman tentang Asmaul Husna Al-Wahhab, yang artinya Allah Maha Pemberi. Pada kali ini kita akan belajar Asmaul Husna Al-Alim. Coba diulang. Al-Alim. Ya. Al-Alimi. Nah, itu Asmaul Husna Al-Alimi. Coba diperhatikan hurufnya. Al-Alimi. Ya, ada alif, lam, ain, kemudian ya dan mim. Ya. Perhatikan cara mengucapkan huruf ain. A. Ya. Al-alimi. Ain keluar dari rongga mulut. Ya. Keluar dari rongga mulut. Kemudian lamnya dibaca panjang karena setelah baris kasroh ke depannya ada ya mati, atau sebelum ya mati didahului dengan baris kasroh sehingga bacaannya harus panjang. Ya. Al-alimi. Nah, lamnya dibaca panjang. Oke, kita lanjutkan. Apa arti dari Al-Alimi? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Al-Alimi artinya Allah Maha Mengetahui. Nah, hebat nih anak-anak Pak Guru nih. Pasti udah pada belajar ya. Al-Alim berarti Allah Maha Mengetahui. Apa yang Allah ketahui? Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang ada di bumi atau yang ada di langit, dan seluruh isinya yang ada di bumi dan di langit. Nah, semua yang ada di alam semesta Allah mengetahuinya. Nah, bahkan Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi dengan kita. Termasuk Allah mengetahui rahasia manusia. Ya, kalau kita menyimpan rahasia, Allah tahu. Tidak tersembunyi rahasia itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau menyimpan sesuatu atau berbohong ketahuan. Ya. Nah, anak-anak Pak Guru harus belajar jujur karena Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu yang kita lakukan. Bahkan
yang dibisikkan di dalam hati Allah tahu. Ya. Bahkan Allah mengetahui apa yang akan terjadi dengan kita di hari esok, minggu depan, atau bulan depan. Allah sudah mengetahuinya. Karena apa? Karena pengetahuan Allah tidak terbatas. Sedangkan pengetahuan kita sangat terbatas. Ya, pengetahuan kita sangat terbatas. Hanya sedikit yang Allah berikan kepada kita pengetahuan. Allah mengetahui segala sesuatu, bahkan yang tidak diketahui oleh manusia. Termasuk Allah mengetahui kapan datangnya hari kiamat, kapan akan terjadinya gunung meletus. Manusia tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat, kapan terjadinya gunung meletus, kapan akan terjadinya gempa bumi, kapan akan terjadinya bencana banjir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sebelum itu terjadi atau sesudah itu terjadi. Ya, karena pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kapan seseorang akan mati atau meninggal dunia, dan apa yang akan terjadi pada diri kita hari ini, hari esok, minggu depan, atau bulan depan. Sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada satupun yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paham anak-anak Pak Guru? Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas. Ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bicarakan, bahkan apapun yang kita bisikan di dalam hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui seluruh perbuatan yang pernah kita lakukan. Segala sesuatu yang kita rahasiakan, Allah mengetahuinya. Ya, oleh karena itu, ya, teman-teman, jangan pernah berniat untuk berbuat kejahatan atau keburukan. Jangan pernah berbuat maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah pasti mengetahuinya. Lebih baik kita melaksanakan hal-hal yang baik, ya, bertutur kata yang sopan, berbicara yang santun, dan berniat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Supaya apa? Agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Silahkan untuk mengetes kejujuran masing-masing. Kalian menuliskan minimal 3 hal yang sering kalian sembunyikan, ya, atau yang dirahasiakan. Silahkan ditulis 3 hal yang kalian rahasiakan atau kalian sembunyikan. Kemudian selanjutnya asma Allah As-Sami. Perhatikan tulisannya. As-Sami'. Jika ditulis dalam bahasa Arab, As-Sami'u seperti terlihat pada gambar, ya. Nah, kalau dipisah ada huruf alif, lam, sin, mim, ya, dan ain. Nah, As-Sami'u. Nah, coba diulang. As-Sami'u. Ya. Huruf al dalam Asmaul Husna As-Sami tidak dibaca, ya, tapi langsung ke huruf sin, As-Sami'u, ya, namanya lam syamsiyah. Nah, kemudian huruf mimnya dibaca panjang karena ada huruf yang disukunkan di depan huruf mim yang berharokat kasroh, ya. Sebelum ya sukun itu ada harakat kasroh, maka wajib dipanjangkan. As-Sami'u. Nah, kemudian apa arti daripada As-Sami? Al-Alim maha mengetahui, As-Sami maha mendengar. Nah, kita ada 3 orang sedang berbicara membelakangi yang 1 orang, nanti 2 orang berhadapan, yang satunya membelakangi bisik-bisik.
yang satu orang tidak mendengar. Siapa yang mengetahui? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, ya. As-Sami berarti Allah Maha mendengar. Ya. Allah Maha mendengar terhadap segala sesuatu. Allah mendengar tidak dengan telinga, ya. Mendengarnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dengan telinga seperti makhluk, ya, seperti manusia. Nah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar dengan kemaha mendengarannya, dengan maha mendengarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki pendengaran yang sama sekali tidak ada persamaan dengan makhluk atau dengan manusia. Semua yang terjadi di alam semesta ini didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisikan di dalam hati pun terdengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Tuhan yang maha mendengar. Allah mendengar setiap perkataan kita, baik perkataan yang keras ataupun yang lemah, ya. Baik kita bicaranya keras atau bicaranya pelan-pelan, bahkan dibisikkan, tetap Allah mendengar. Termasuk bisikan di dalam hati, Allah mendengarnya, ya. Oleh karena itu, berhati-hatilah ketika berbicara, ya. Berbicaralah dengan sopan dan santun, karena Allah Maha mendengar. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang apa? Pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas, tidak bisa terhalang. Apapun bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bedanya jauh ataupun dekat, ya. Segala sesuatu bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga mendengar doa-doa kita. Nah, Allah Maha mendengar, termasuk Allah mendengar doa-doa dari para hamba-Nya. Nah, apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pasti mendengarnya, ya. Maka teman-teman, ya, anak-anak Pak Guru, rajin-rajinlah berdoa nih, ya. Kapan saja, ya, berdoa bisa kapan aja. Alangkah lebih baiknya, satu, berdoa ketika selesai sholat fardu. Jangan lupa tuh baca doa ketika selesai sholat fardu. Yang kedua, ketika hendak mau tidur, baca doa dulu, ya. Ketiga, sebelum dan sesudah makan biasakan kita berdoa, ya. Nah, Pak Guru, sebelum pergi ke sekolah berdoa terlebih dahulu agar diselamatkan di perjalanan, ya, dilancarkan sampai ke sekolah, dari sekolah bisa menerima dan memahami ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para bapak ibu gurunya. Kemudian apalagi masuk dan keluar kamar kecil, ya, masuk atau keluar toilet biasakan berdoa, atau ketika berada dalam kesulitan jangan lupa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan jalan keluar, ya. Mudah-mudahan anak-anak Pak Guru paham, ya. Pada kali ini kita belajar Asmaul Husna, Al-Alim yang maha mengetahui, ya, segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, As-Sami, segala sesuatu yang berada di dunia ini, di alam semesta, baik di langit atau di bumi dan seluruh isinya, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bantu orang tua di rumah, ya. Mudah-mudahan anak Pak Guru bisa memahami materi yang disampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.